Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita bertemu kembali dalam episode singkat. Saya sungguh berharap kita semua, saudara khususnya, diberkati Tuhan, dan saudara serta sahabat keluarga saudara diberkati Tuhan. Saya mau membagikan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 139 ayat 4. Mazmur 139 ayat 4. Bunyinya, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Alkitab menyatakan kepada kita bahwa Tuhan mengetahui setiap pikiran dan perkataan lidah kita. Saya memberikan judul sharing ini adalah ketika Anda sulit berdoa. Mazmur 139 jelas sekali dikatakan tadi bahwa sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Tuhan ketahui. Alkitab menyatakan kepada kita bahwa Tuhan mengetahui setiap pikiran dan perkataan lidah kita. Maka ketika kita tidak tahu apa yang perlu didoakan, Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Roma 8 ayat 26. Kebenaran Alkitabiah ini meyakinkan kita bahwa kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan meskipun tanpa mengucapkan sepatah kata pun, karena Tuhan mengetahui kehendak dan keinginan hati kita. Bapa di surga tahu kehendak dan keinginan hati kita. Sungguh hal itu menjadi suatu penghiburan dikala kita dalam kebimbangan atau mengalami tekanan berat. Kita tidak perlu khawatir jika kita dapat menemukan kata-kata untuk menyatakan pikiran dan perasaan kita. Kita tidak perlu merasa malu jika terkadang kalimat yang kita ucapkan terputus-putus. Jangan berhenti, jalan terus. Tuhan mengetahui apa yang ingin kita sampaikan. Tujuannya Tuhan tahu. Kita juga tidak perlu merasa bersalah jika terkadang pikiran kita mengembara kemana-mana, sehingga kita harus berupaya keras untuk memusatkan pikiran kepada Tuhan. Selain itu, dalam hal berdoa, kita juga tidak perlu mengkhawatirkan posisi tubuh yang layak untuk berdoa. Seandainya pun kita berusia lanjut atau menderita satu penyakit, radang sendi misalnya, hingga tidak bisa berlutut, kita tidak menjadi masalah untuk harus berlutut. Saudara duduk saja, sebab ucap kata isi hati saudara yang didengar Tuhan. Sesungguhnya yang Tuhan pastikan adalah posisi hati kita. Jadi waktu kita berdoa, hati kita beres, everything is okay, semuanya beres. Yang Tuhan lihat hati. Betapa luar biasanya Tuhan. Kenapa? Betapapun kita tersendat-sendat atau gagap dalam berdoa, Tuhan dengarkan doa kita. Kasih yang tiada batas di dalam hatinya menanggapi kebutuhan dan perasaan hati Anda dan yang tak terucapkan. Oleh karena itu, jangan berhenti berdoa, tetaplah berdoa. Doa tidak membutuhkan kelancaran berkata-kata, melainkan kesungguhan hati.
Jadi jika hatimu lagi tidak beres, berdiam diri saja, minta pemberesan dengan Tuhan, bereskan hatimu. Kitab Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau hati kita aman, hati kita tenang, maka doa kita pun tenang. Doa kita orang Kristen bukan doa yang dihafalkan. Doa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bukan doa yang dia hafalkan dan dia lakukan. Tapi doa orang Kristen, doa pengikut Kristus adalah doa yang datangnya dari hati yang murni. Sikap hati doa kita yang menentukan. Ada 3 hal. Pertama, doa kita memberkati sekeliling kita. Berkati sekelilingmu. Dan dimanapun kau berada, berkati. Yang kedua, berkati orang yang menganiaya engkau. Berkati siapapun dia yang menganiaya engkau, berkati. Mungkin saudara ditipu, mungkin saudara disakiti, mungkin saudara dikecewakan, berkati. Tidak ada doa yang lain kecuali balas kejahatan dengan kebaikan. Dan yang terakhir, kuduskan hati dan pikiranmu. Makanya jelas sekali dikatakan jaga hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jika saudara sungguh-sungguh menjaga hati saudara, melekat kepada Tuhan, maka apa saja yang saudara naikkan pada Tuhan, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Tuhan selalu mendengar dan Tuhan menjawab. Dengan taat dan setia, Tuhan menjawab doamu. Tuhan Yesus memberkati.